Di chapter 73 sebelumnya, kita telah melihat pertemuan Arekso dengan ibunya. Apakah di chapter 74 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 74 ini kita akan melihat Bailang yang berubah menjadi manusia ras. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan Bailang dan Raja Manusia Ras yang hendak ingin menaiki dinding besar. Sebelum menaiki dinding, Raja mengatakan hidup kalau tidak mencari kebenaran itu namanya hidup yang sia-sia. Raja juga mengatakan bahwa kali ini dia akan pulang membawa kabar baik, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Raja juga menyampaikan pada warganya agar supaya menyiapkan makanan untuk Bailang. Setelah itu baru berangkat. Sedangkan Bailang di sini dia membuat keranjang kecil untuk Raja supaya Raja bisa tenang. Ini memang bukan dinding yang biasa, tapi tekad Bailang sudah siap 100%. Karena dindingnya yang terlalu tinggi dan tidak kelihatan puncaknya, Raja pun mengatakan pada Bailang agar naiknya pelan-pelan saja, memanjat selangkah demi selangkah. Dan Bailang pun mulai memanjat dinding itu, sedangkan warga desa yang menyaksikan terlihat sangat khawatir akan terjadi sesuatu pada desanya. Dalam perjalanan memanjat, Raja pun bertanya pada Bailang tentang isi dunia yang berada di luar sana. Bailang menjawab bahwa di luar ada banyak kejutan. Ada dewa, siluman, manusia, dan suku-suku yang berbeda. Ada juga siluman serigala, siluman harimau, siluman ular, dan siluman lainnya. Di sini Raja mengatakan bahwa dari dulu sejak memiliki kebijaksanaan, dia selalu berpikir ada apa di balik dinding ini. Raja ini ingin sekali melihatnya. Dia juga mengatakan setelah melihatnya mati pun dia bersedia. Bailang mengatakan bahwa dia akan berusaha mewujudkan keinginan Raja. Tiba-tiba ada rombongan burung gagak besar menyerang Bailang. Dan Bailang pun menyelesaikannya dengan cepat sampai-sampai Raja memujinya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Di depan Bailang ada sekelompok semut raksasa yang mencoba untuk menyerangnya. Dan Bailang pun langsung mengeluarkan naga api kakak Shou. Push! Jiwa naga api pun dikeluarkan. Kini semua hambatan sudah dilewati. Lagi-lagi Raja pun memuji kehebatan Bailang. Dan akhirnya Bailang dan Raja kecil itu pun sampai di atas dinding. Sedangkan manusia ras di bawah mengatakan bahwa akan ada bencana. Si nenek sihir ini juga mengatakan bahwa Raja terlalu bodoh, berkelana sendirian mencoba melewati dinding yang membuat Tuhan akan marah. Nenek sihir ini sangat mengkhawatirkan akan terjadi bencana pada desanya. Lalu di sini semua warga bersujud dan memohon minta ampun kepada Tuhan karena rajanya telah menyinggung langit. Sedangkan nenek sihir berkata bahwa mereka tidak boleh lagi menganggap Raja Rupeng sebagai raja. Tapi di sini ada salah seorang yang mendukung keberanian Raja dengan menaiki dinding besar itu. Nenek sihir itu pun langsung ngamuk karena menurutnya dia tidak menghormati Tuhan. Orang itu pun langsung ditangkap atas perintah nenek sihir. Nenek sihir itu juga mau mempersembahkan orang itu dengan Tuhan supaya Tuhannya tidak marah lagi pada desanya. Orang itu dipukuli hingga babak belur dan nggak tahu sih sampai mati atau enggak ya. Karena kita akan pindah ke atas dinding untuk menemui Bailang. Di sini Bailang telah sampai di atas dinding besar tersebut. Bailang juga merasakan perbedaannya dengan apa yang dia bayangkan. Raja Rupeng melihat ada pagar yang terawat seperti halaman rumah. Tiba-tiba datanglah makhluk aneh bertangan 6. Sebut aja dia namanya alien ya, karena penampilannya yang sedikit aneh. Oke, alien ini menanyakan pada Bailang, "Siapa kamu? Kenapa kau menerobos peternakanku?" Sontak Bailang dan Raja terkaget karena penampilannya yang sangat aneh. Bailang mengira bahwa dia adalah siluman. Alien ini juga menanyakan, "Apakah kamu datang dari bawah?" "Benar," ucap Bailang. Bailang juga menambahkan bahwa dia datang dari negara Wangyu, memanjat dinding hingga sampai ke atas.
dan sekarang sedang terburu-buru untuk kembali ke jalur monster. Alien itu juga menanyakan bagaimana Bailang bisa sampai ke negara Wangyu, karena negara Wangyu itu adalah peternakannya. Bailang yang mendengar itu tentu saja terkejut. Alien ini menerangkan bahwa dia telah membangun peternakan yang luas untuk memelihara manusia ras. Para manusia ras itu hidupnya sudah dirancang olehnya. Dia juga kadang melemparkan bebatuan ke negara Wangyu untuk membuat bencana kecil. Dari manusia ras itu, alien ini memancing emosi, rasa takut, senang, sedih sebagai makanannya. Bisa dibilang membangunkan kehidupan sendiri yang mandiri. Mendengar semua itu, Raja Rupeng pun kesal. Sambil mengeluarkan pedangnya, Raja Rupeng mengatakan bahwa dia adalah manusia yang masih hidup, bukan manusia ras yang untuk dipelihara. Alien itu menjawab, ternyata ada manusia ras yang memanjat ke atas juga. Semua manusia ras itu tidak ada bedanya. Raja Rupeng juga menambahkan bahwa dia memiliki takdirnya sendiri, tidak akan mengakui bahwa semua ini hanyalah kurungan yang diciptakan alien tersebut. Tekadmu hanya halusinasi belaka, tidak lebih dari sebuah mimpi, jawab alien. Alien ini juga menciptakan sebuah mimpi. Semua yang dilakukan manusia itu tidak ada yang nyata. Ternyata semua orang yang dikenal oleh Raja Rupeng selama ini itu hanyalah sebuah mimpi. Raja Rupeng pun langsung merasakan frustasi. Karena semua yang dijalaninya selama ini tidak nyata. Sekarang Raja Rupeng sudah tahu bahwa pemandangan di luar dinding begitu kejam dan menyedihkan. No money, no style. Dan keberadaannya sama sekali tidak berarti. Dan alien mengatakan pada Bailang bahwa Bailang telah salah masuk ke tempatnya. Dan alien itu juga menunjukkan pada Bailang jalan untuk menuju ke arah jalan monster. Dan Bailang pun segera berlari menuju jalan monster. Tapi tiba-tiba Bailang berhenti. Bailang berpikir bahwa dia terlalu bodoh jika berpikir untuk segera kembali dan mengabaikan semua manusia ras. Bailang juga mengingat perkataan Guru Tang, jika tidak berperasaan, tidak pantas menjadi orang. Bailang berharap Xiaoyu bisa mengerti kenapa keterlambatan Bailang mengejarnya. Bailang ingin menyelamatkan manusia ras terlebih dahulu, barulah pergi mencari Xiaoyu. Sedangkan Raja Rupeng di sini sudah dicengkram oleh alien, dan alien itu akan segera mengirim Raja Rupeng ke negara Wangyu. Sebelum mengembalikannya ke negara Wangyu, alien ini akan menghapus ingatannya terlebih dahulu dan hidup di negara Wangyu dengan identitas yang baru. Raja Rupeng sempat melemparkan pedangnya ke arah alien itu dan mengenai kepalanya. Dengan sedikit kesal, alien itu pun tidak segan-segan untuk menusukkan jarumnya ke Raja Rupeng. Dengan jarum itu, alien ini akan mengubah Raja Rupeng menjadi pengemis di kehidupan selanjutnya. Buah! Sebelum jarumnya tertancap, tiba-tiba Bailang pun langsung mendorong dari belakang. Alien itu pun terkejut dengan kelakuan Bailang. Sebelumnya Bailang pun meminta maaf kepada alien itu karena sudah merusak kesenangannya. Tapi karena melihat alien itu yang selalu mempermainkan dan menyiksa orang lain, Bailang pun menjadi sangat marah. Bailang juga mengatakan bahwa mereka itu adalah manusia hidup, bukan manusia ras peliharaan. Alien itu mengatakan bahwa Bailang tidak tahu jalur langit. Alien itu juga mengatakan bahwa orang lain tidak berhak untuk ikut campur karena peternakan manusia ras adalah urusan keluarganya. Bailang menerangkan bahwa manusia ras itu merupakan manusia yang memiliki nyawa. Mengurung dan menyiksa mereka adalah perbuatan yang kejam. Siapapun yang melihatnya pasti akan ikut campur. Tanpa berlama-lama, alien itu pun langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu jurum penarik nyawa, Sreset. Dengan cepat, Bailang pun bisa menghindari serangan itu dan langsung mencakarnya dengan cakar serigala yang Bailang miliki. Srepet! Alien itu pun terjatuh dan terpental. Ternyata alien itu jauh lebih lemah dari yang diduga oleh Bailang. Dan alien itu langsung mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Bailang. Alien itu juga akan melakukan apapun asalkan Bailang tidak membunuhnya. Bailang meminta agar alien itu melepaskan mereka, para manusia ras, agar mereka menjalani kehidupannya sendiri sesuai yang diinginkan. Dengan sedikit mengulur waktu, alien itu bicara panjang lebar yang enggak jelas. Bailang pun menegaskan agar alien itu segera membebaskan orang yang ada di negara Wangyu. Alien itu berkata pada Bailang, "Aku sedang menunggu siluman serigala."
Apakah kamu tidak menyadarinya? Seharusnya sudah bereaksi. Padahal kamu bisa langsung membunuhku. Tapi sayangnya kamu sudah melewatkan kesempatan itu. Aku sedang berpikir saat kamu jatuh ke tanganku, bagaimana aku akan menyiksamu. Kamu telah melukaiku dan itu sangat sakit. Aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Aku juga akan menyiksamu setengah mati. Aku mau melihat kamu menderita, menangis kesakitan, dan kemudian aku membunuhmu. Dan Bailang pun langsung merasa pusing. Bailang tidak memperhatikan jarum yang sangat kecil. Kini jarum itu telah menempel di kakinya. Dan Bailang pun terjatuh. Hehehe. Saat bangun, seluruh tubuh Bailang yang tadinya ganteng seperti sekutang tapi belum matang pun langsung berubah. Bailang di sini merasa kebingungan karena tubuhnya telah berubah. Bailang mencoba untuk keluar dan membuka pintu. Seketika Bailang pun langsung melihat ke arah dinding dan merasakan sesuatu yang gawat karena dinding ini adalah dinding negara Wangyu yang pernah dilihatnya dan pernah juga dipanjatnya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada Bailang dan mengatakan, "Hei, kenapa kamu teriak-teriak? Kamu bisa mengejutkan orang lain." Ternyata sekarang Bailang telah berubah menjadi manusia ras. Dan Sisingji season 4 chapter 74 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Masih penasaran kan? Tenang, nanti sore Mimin akan upload lagi. Nggak sore, mungkin malam juga Cuma nggak tahu juga sih kapan ada waktunya sih Mimin buat upload ya. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita Sisingji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video Sisingji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.